kita berangkat ke kantor Kepala Dinas Kesehatan. Ya, sebentar lagi nyampe di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, di mana Dr. Maksi sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Ya, sahabat Indra, kita sudah sampai di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Ikuti saya terus, kita akan menemui Dr. Maksi, seorang kepala dinas setiap pengajian dimasakin. Gitu. Jemaah itu habis itu kita makan semua. Oh itu, ini ada. Terus mana nih? Oh, 10. Ini yang premium A. Iya, yang premium ya. sejahtera. Ya, Subang Sejahtera. Nanti Jumatan di sana berarti di Masjid Abah. Kursi rodanya udah. Ada itu. Udah. Kursi roda yang ini, yang racing itu. Oh iya, bagus wah. Yang Mantap, bisa dokter. dilipat-lipat. Jadi kalau Itu emang abang udah mau- lama Abah tuh. Abang mau bepergian itu paling enak kursi itu kecil dia, tapi enak. Ya, ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Indra Zainal Channel. Ya. Hari ini saya sudah bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Siap. yaitu Bapak Dr. Maksi. Siap, Terima Pak. kasih Pak Dokter atas waktunya. Ya, terima kasih juga Pak Saya- Indra atas ya. kunjungannya ke kantor kami. Ya, terima kasih Siap. Pak Dokter. Pak Dokter Maksi ini adalah Kepala Dinas Kabupaten Subang. Beliau salah satu dokter senior di Kabupaten Subang dan sekarang ditunjuk oleh Bapak Bupati Kabupaten Subang untuk menjadi Kepala Dinas. Sapa dulu Pak Kadis, Ya. sahabat Indra. Sebagaimana sahabat Indra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga semuanya sehat-sehat terus ya. Iya, terima Ya, kasih siap. Pak Dokter. Ini Pak Dokter, jadi saya datang ke sini. Ada beberapa kegiatan dari Pak Dokter ini yang Siap. membuat hati saya ternyuh. Ya. Artinya saya kok baru lihat selama 46 tahun saya hidup di Kabupaten Siap, Subang, siap. 46 baru tahun, ada ya. seorang kepala dinas kesehatan Iya. yang kegiatannya sampai belusukan. Kemudian itu kegiatan tersebut karena mungkin ada WA atau informasi betul, dari yang betul. lain. Dan saya tahu juga Pak Dokter ini ketika Pak Dokter tidak bisa untuk menemui orang yang Siap. minta bantuan, biasanya langsung menyuruh UPTD. Iya, Dan itu betul. saya rasakan di Desa Jalan Cagak. Oh, siap, Jadi siap. UPTD itu langsung bergerak. Langsung gitu. bergerak, Nah, ya. itu salah Iya. satu bagian dari memang Iya. seandainya Bapak tidak bisa. Betul. Nah, ini Pak, jadi Bapak mulai kapan menjadi dokter itu? Kira-kira tahun berapa? Saya lulus atau kita istilahnya yudisium, disumpah menjadi dokter itu 24 Juli tahun 1997. Oh, udah lama juga ya, Pak ya? Sudah kira-kira berapa ya, 30 tahun lebih ya, 34 tahun. Iya. Saya waktu itu masih kuliah Pak Dokter. Iya. Nah, kemudian langsung ditempatkan di sini. Nah, dulu kami Pak Indra, sahabat Indra, saya itu kalau dulu kami dokter ada namanya wajib kerja sarjana. Wajib Jadi kerja semua sarjana. dokter yang lulus diwajibkan melapor ke dulu Departemen Kesehatan namanya. Iya, iya. Harus melaporkan diri, nanti akan ditugaskan ke
seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kami diberikan pilihan tiga provinsi, nanti akan diundi kita dapat yang mana. Kalau misalnya saya kebetulan pada saat diundi saya dapat Jawa Barat. Dapat Jawa Barat. Datang ke Jawa Barat tentunya sangat senang sekali ya, karena kan kami ini dari Sulawesi, orang kamu kalau membayangkan Bandung, Jakarta itu kan Ramai. wah ramai, Jawa, gitu. jauh dengan kami. Senang dapat tugas di Jawa Barat. Di Bandung kami diundi, dapatlah Puskesmas Tambak Dahan Kabupaten Subang. Jadi awal. Iya, saya Subang ini sebelah mana ya? Di Bandung itu. Nah, Puskesmas Tambak Dahan, saya tahu Subang itu Sariater, Pak. Iya, iya. Saya bilang mudah-mudahan Puskesmas Tambak Dahan tidak jauh dari Sariater. Ternyata saya beli peta di dalam kaum Iya. di Jogja itu, waduh, Di ini ujung. jauh banget. Aduh, gitu awalnya itu. Awalnya. Iya, Jadi siap. asli Pak Dokter ini dari Sulawesi. Dari Sulawesi ya. Jadi kesini itu kalau bahasa Sundanya ngumbara. Iya, betul. Nah, jadi dulu lulusan Universitas Hasanuddin Makassar. Hasanuddin Ya. Makassar, kemudian ditempatkan di Jawa Barat, Jawa Barat. dan akhirnya mendapatkan istri orang mana? Istri orang Kertajaya, Orang Kertajaya Kecamatan sini. Tambak Dahan, orang Tambak Sunda. Dahan. Jadi sudah tidak pulang lagi. sahabat Indra, Pak Dokter ini jadi sudah betah. Iya. Jadi dia nggak bisa balik lagi ke Sulawesi. Iya betul, sudah diikat Sudah oleh diikat. Dan alhamdulillah ilmu beliau, kemudian setelah beliau mendapatkan asli orang Subang, Iya. akhirnya beliau betul-betul mengabdikan dirinya untuk Kabupaten Subang. Ya, bagi kami Pak Indra, sahabat Indra, kalau kami kan di mana bumi dipijak, di situ langit Langit dijunjung. dijunjung. Artinya di mana saja selama masih di Indonesia kita bisa tinggal di mana saja. Kampung halaman tetap dicintai. Iya. Tapi kita sekarang berusaha di Subang, hidup di Subang, ya membangun Subang. Tapi begini yang saya unik, track record Pak Dokter ini, Iya. ketika booming itu pada waktu penanganan Covid COVID-19. ya, iya betul. Bapak sebagai ketua gugus. Iya, kalau di Satgas. Satgas itu ketua gugus Satgas. Pak Bupati Ah. sebenarnya. Cuma saya di bagian pencegahan dan pengendalian. Pencegahan, Ya. artinya inilah hampir sama dengan juru Ya, bicara. termasuk juru Nah, bicara. ini track record Pak Dokter Maksi ini yang saya Ya. lihat di media sosial, kemudian banyak para aktivis mendengung-dengungkan Dokter Maksi sudah patut dan wajar menjadi kepala dinas. Dan akhirnya terbuktilah, dan setelah menjadi kepala dinas, ya inilah kerjanya yang membuat hati saya ternyuh sebagai asli warga Kabupaten Subang. Iya, betul. Nah, ini Pak Dokter ada pertanyaan lagi. Iya. Ketika ditunjuk jadi kepala dinas, Siap. apa ada mimpi dulu gitu? Seperti apa? Apa aduh udah ada tanda-tanda Pak, orang ramai membicarakan kan tidak apa-apa ya. Betul, Itu kan betul. baru kemauan orang. Iya. Tapi dalam pribadi Pak Dokter tuh seperti apa pada waktu itu? Bagi saya pribadi sih yang namanya melaksanakan tugas tidak punya impian apa-apa sebenarnya Pak. Hanya melaksanakan tugas dengan baik. Kalaupun misalnya pimpinan kami atau banyak teman-teman di media aktivis yang mendukung itu pilihan mereka. Yang jelas kita tidak bekerja untuk mendapatkan jabatan. Kalau jabatan ini bagi saya kepercayaan saja. Pak Bupati memberikan ya harus saya emban, harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak bermimpi sama sekali. Jadi karena jabatan itu ada waktunya. Betul. Ketika sudah beres ya Betul. sudah gitu. Iya. Jabatan itu sementara kan. Betul. Begitu, Pak. Nah ini yang terakhir Pak Dokter. Iya. Yang saya sekali lagi ternyuh. Itu sebenarnya kok yang dilakukan oleh Pak Dokter bisa seperti itu, artinya bisa menyempatkan waktu di sela-sela Ya. waktu kesibukannya. Padahal Pak Ya. Dokter ini hanya pejabat pemerintahan. Betul. Lain halnya dengan saya, Ya, pejabat betul. kepala desa yang artinya saya pejabatan politis, Betul. dipilih oleh warga. Iya. Kalau saya macam-macam tidak langsung turun ke lapangan, berarti warga akan menghujat. Betul, betul. Tapi kalau Pak Dokter ini berarti hierarkisnya kan langsung ke Pak Bupati. Betul. Yang penting Bapak moles Pak Bupati yang Iya. baik-baik aja, pasti kepake kan. Iya. Tapi Bapak ini kok bisa langsung turun, dan itu sebenarnya yang menjadi kami warga Kabupaten Iya. Subang begitu. Tuh saya merinding nih. Iya. Kalau melihat apa yang dilakukan Pak Iya. Dokter itu,
saya terenyuh dan saya merasa bangga mempunyai Ya. seorang kepala dinas kesehatan di Kabupaten Subang yang begitu peduli Betul. dan siap. langsung. Itu seperti apa, Pak? Kok bisa Bapak yakin melakukan seperti itu? Iya. Baik Pak Indra, teman-teman sahabat Indra, saya pada saat sudah beberapa kali terjun ke lapangan, ada juga yang bercanda sama saya itu, "Dok, ini dalam rangka apa? Dokter ini apa mau nyalon bupati?" Waduh, saya bilang, "Pak, ini adalah tupoksi kepala dinas." Saya sebenarnya, Indra ya, bukan tipe pejabat yang senang di belakang meja. Saya harus ada di sini karena ini nih. Iya. Tanda tangan, Iya. pencairan dana, teman-teman harus saya lakukan. Iya. Di luar itu saya lebih senang di masyarakat. Karena apa? Perhatian ke masyarakat ini tidak bisa oleh jaringan saya, teman-teman yang ada di 40 puskesmas. Mereka juga punya kerjaan masing-masing. Jadi saya begitu ada kabar dari siapapun, "Dok, ini ada yang sakit, mohon diperhatikan," saya datang dengan senang hati. Saya selalu melaporkan kepada Pak Bupati, "Pak, ada seperti ini. Dokter, ini ada bantuan dari saya, dokter bawa juga." Saya, Pak, dibekelin di dalam mobil itu, "Pak Bupati nih, paket dari Bapak." Saya tinggal tambah dari saya mau kasih apa. Jadi beliau juga perhatiannya luar biasa, Pak Bupati itu dengan Pak Wabub. "Dok, ini ada paket dari kami, insentif dari kami," istilahnya honor-honor mereka dikumpulin bikin sembako. Saya dapat, Pak. Saya, Pak Kalak BPBD, Pak Wakil Bupati, sama Pak Bupati, kami berempat dapat itu. Jadi di belakang mobil saya itu penuh dengan sembako, Indra. Iya. Dimanapun saya siap. Dan alhamdulillah kalau saya begini, masyarakat ini banyak yang punya penyakit berat dan kasihan, saya sampai ingin nangis juga. Kenapa kok teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kebanyakan yang susah, kok cobaannya berat banget. Iya. Dan itu sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan mereka seperti itu. Perhatian dari keluarga bahkan kadang-kadang sedikit minimal. Jadi ini namanya perjuangan kita. Sebagai manusia saya sadar bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat masyarakat. Betul. Saya diberikan jabatan, alhamdulillah. Diberikan rezeki di rumah, alhamdulillah. Tapi itu bukan untuk kita timbun untuk 7 turunan, Pak RW. Iya. Tapi siapa yang membutuhkan saya bagi. Saya mungkin bukan orang kaya, tapi saya bisa berbagi. Masih banyak yang lebih susah. Betul. Itulah sejatinya kita sebagai pelayanan publik. Betul. Ya, Iya. masyarakat itu luar biasa, banyak sekali Pak yang membutuhkan. Mudah-mudahan banyak sekali orang yang mampu di Subang. Ayo kita sama-sama berbagi rezeki. Iya. Sesedikit apapun perhatian kita, mereka akan sangat berterima kasih. Itu Iya, Pak semangat betul. saya. Ya. Berarti benar-benar ini sumpah jabatan sebagai dokter Betul, sudah melekat. betul. Dan saya juga kemarin Pak Dokter juara Panca Prasetya Korpri. Siap, Jadi saya siap. tahu apa yang harus dilakukan sebagai Korp Pegawai Betul, Republik betul. Indonesia. Di sana ada. Jadi Betul. saya kemarin juara 1 dokter di tingkat Luar kecamatan. biasa ini. Tanpa Dua teks itu. jempol, ya. Nah, jadi sekali lagi sahabat Indra, ternyata begitu mulia apa yang dicita-citakan oleh seorang Dokter Maksi sebagai Kepala Dinas Kabupaten Subang, dan beliau ternyata didukung langsung oleh pimpinan Bapak Bupati Kabupaten Subang dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Subang. Ternyata ini adalah kepanjang tanganan dari beliau-beliau, karena mungkin Bupati dan Pak Wabub ini sibuk dengan urusan mereka juga. Betul. Tapi ini salah satu bukti bahwa seorang kepala dinas ketika memang gigih untuk ingin membantu, buktinya ya ini Pak Dokter Maksi. Nah ini yang terakhir Pak Dokter. Iya, siap. Mudah-mudahan mungkin ya dengan apa yang dokter lakukan ini akan menjadi barometer bagi nakes. Betul, betul. Karena banyak Pak Dokter, ini pengalaman saya dari semenjak jadi kepala desa. Ada nakes-nakes nakal, artinya nakal itu bukan nakal mencuri atau bukan, tapi kurang sopan dan kurang ramah. Iya, betul. Banyak sekali, dan itu ceritanya kayaknya turun temurun dari sharing gitu. Betul. Nah inilah mungkin yang menjadi PR nanti Pak Dokter, mungkin karena kan kalau sharing ini masih di bawah
dinas kesehatan juga. Betul, Ya, betul. karena itu kan rumah sakit daerah. Betul, betul UPTD. Nah, hal-hal yang seperti itu, ini yang terakhir saya akan tanyakan, apa yang akan Pak Dokter lakukan supaya pertama rumah sakit Ciareng ini bersih dari nakes-nakes yang kurang ramah dan kurang sopan. Apa yang akan Bapak lakukan, dan ini adalah menjadi contoh yang sudah Bapak lakukan bagi mereka. Baik, Begitu. Pak Indra. Saya tadi pagi, teman sahabat Indra, barusan bertemu dengan teman-teman puskesmas, membicarakan tentang bagaimana menjaga mutu pelayanan. Kebetulan banget ini ditanyakan. Iya. Kita di sela-sela menangani COVID, saya concern banget dengan mutu pelayanan, Pak. Saya bilang, teman-teman, sebaik apapun pelayanan, sebaik apapun ruangan dan alat, itu hambar artinya kalau pelayannya tadi tidak sapa, tidak sopan, tidak santun. Bagaimana cara merubahnya? Sebenarnya mudah. Resapilah bahwa kita memperlakukan orang seperti kita ingin diperlakukan. Bayangkan kalau orang yang kita layani itu adalah orang tua kita. Terus dia dimarah-marahin, kira-kira enak tidak? Iya. Begitu saja, sederhana. Kalau kita tidak mau diperlakukan itu, ayo kita buat bagaimana kita diperlakukan. Masyarakat itu adalah masyarakat yang sakit ya, khususnya adalah orang-orang yang sangat sensitif. Dia lagi sakit, sama aja kita lagi sakit gigi. Ada aja musik begini, padahal yang tadinya enak tuh jadi kesel. Apalagi yang sedang sakit datang. Kalau kita menyapa dia dengan baik, Pak, barangkali sudah 50% itu jadi obat. Ya, saya berharap baik itu di rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah, di puskesmas, di klinik-klinik, ayolah, kita ini orang kesehatan. Ada sumpah di sana, ada prosedur, ada protap. Marilah kita melayani orang secara holistik. Jiwa raganya diperhatikan. Jangan anggap dia ini sebagai benda mati yang sakit ginjal. Dia itu ada orangnya, ada nyawanya, ada perasaannya. Ayolah, kita layani dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan wajah kesehatan yang sudah banyak diapresiasi dalam penanganan COVID akan lebih sempurna dengan sikap kita yang santun sopan terhadap masyarakat, khususnya dalam pelayanan. Intinya, nakes harus membuat masyarakat tersenyum. Betul. Ya. Nah, jadi nakes harus membuat masyarakat tersenyum. Karena ketika nakes membuat tersenyum, berarti itu adalah salah satu obat yang paling mujarab pertama. Mereka ada kenyamanan ya dok ya. Jadi sekali lagi saya menanyakan ini, kebetulan Pak Dokter juga tadi katanya lagi membahas. Dan ini sudah ditularkan ke UPTD. Dan saya juga perlu Pak Dokter tahu bahwa di UPTD Jalan Cagak bukan berarti saya ada di wilayah sana gitu ya. Ini sudah diberlakukan sistem ramah. Mereka jadi pelayanan mereka terhadap warga kami, terutama warga desa Jalan Cagak, sudah mulai ramah. Tidak ada lagi nakes yang kayaknya kalau bahasa Sunda membuat baut gitu ya. Nggak ada. Mereka senyum, sapa, salam. Mereka sudah seperti itu, apalagi ketika penanganan vaksinasi. Mereka dengan begitu sabar, makanya saya juga terenyuh juga tuh ketika Pak Dokter datang ke gedung Dewan sama-sama ya. Mengusahakan bagaimana tuh uang nakes sudah sampai capek. Mereka bagaimana mengorbankan hampir separuh nyawanya kalau begitu ya dok. Karena dengan COVID ini kan hubungannya dengan nyawa. Mereka berisiko. Iya, mereka berisiko. Nah itulah. Nah itu sahabat Indra, sekali lagi Pak Dokter, Pak Kadis yang baik hati, terima kasih telah menerima Indra untuk datang ke sini, dan lain kali Pak Dokter juga kalau ada kegiatan boleh hubungi saya, nanti saya ikuti dari belakang. Siapa tahu saya ada rezeki lebih juga mau ikutan nyumbang. Gitu Pak Dokter. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama sahabat Indra, terima kasih. Bincang-bincang dengan Pak Dokter Maksi, Kepala Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.